Penghargaan buat teman-teman adik-adik CPNS karena saya saat ini sebagai baru sekali perdana. Mungkin dulu tahunnya tahun ini datang ke CPNS nyoblos di Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sampurasun. Saya Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat. Saat ini sedang melakukan kunjungan kerja program One Day One Office. Satu hari saya berkantor di KPU Kabupaten Kota Jawa Barat. Saya selaku Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan monitoring dan supervisi serta pembinaan KSDM. Salah satu yang saya lihat yang saya amati yaitu teman-teman keberadaan teman-teman CPNS angkatan tahun 2024. Nah, ini tersebar kita di Jawa Barat dan khususnya di KPU Kabupaten Kuningan ini ada adik-adik CPNS di KPU itu ada 6 orang, 3 cowok, 3 cewek. Nah, ini kesempatan berharga nih buat teman-teman adik-adik CPNS karena saya saat ini sebagai baru sekali perdana di KPU Kabupaten Kuningan. Saya berdialog tadi melaksanakan pembinaan KSDM dan menemukan bahasanya unik. Ini namanya siapa namanya? Imam. Ya, seluruh CPNS KPU Kabupaten Kota Jawa Barat di Provinsi Jawa Barat juga. Ini imam ini unik menurut saya karena imam ini setelah saya ngobrol bincang-bincang tadi dan akan saya dalam bincang-bincang pada siang hari ini bintang tamu kita. Nah, ini terus kita juga bahwasannya saya berada di sini akan mewawancarai imam. Imam ini sebelum bergabung di ASN KPU, CPNS KPU Kabupaten Kuningan, sebelumnya bekerja sebagai pegawai Alfamart. Artinya dari berbagai kalangan, ada yang dari mahasiswa langsung lulus, langsung bekerja, langsung keterima di KPU, ada juga yang bekerja di lembaga swasta, di pemerintah, ada pegawai kontrak, ada TU guru, ada di BPJS ya tadi ya, terus Ayu ya tadi ya di BPJS. Nah sekarang imam ini dari pegawai Alfamart, sekarang mengabdi di KPU Kabupaten Kuningan. Saya akan mewawancari sedikit nih. Imam, apa yang menjadi optimisme kamu? Kenapa kamu bergabung nih di KPU? Sebelumnya pegawai Alfamart. Iya. Kan besar gajinya di Alfamart atau besar di sini gajinya? Besar di Alfamart sebenarnya. Nah, ya. Jadi apa nih motivasinya? Apa nih segala macam sehingga imam ini seorang imam dari pegawai KPU, dari pegawai di Alfamart, karyawan Alfamart sekarang menjadi ASN di KPU. Silakan imam. Iya. Di sini Pak. Sebelumnya saya di Alfamart sebagai IT store. Jadi kalau di Alfa tuh ada yang office, ada yang bagian store. Nah saya di bagian office gitu. Saya di situ baru 7 bulan dan itu masih kontrak Pak. Nah pas pendaftaran itu bareng sama pendaftaran CPNS. Saya ngelamar CPNS juga dan ngelamar di Alfa. Nah setelah beberapa bulan itu saya keterima duluan di Alfamart. Sebenarnya bareng tuh. Nah habis itu 2 bulan atau 3 bulan sebagai IT ada pengumuman kalau ada tahap lanjut ke tahap SKD kan tuh tahap pertamanya. Nah saya tes malah lolos di sebagai ASN Pak. Di situ. Akhirnya saya pertimbangkan kan, tanya orang tua, terus konsultasi juga kan sama orang-orang gimana nih ininya. Ini juga menjanjikan gitu kan sebagai PNS tuh. Akhirnya saya dari banyaknya saran, saya ngikutin sebagai ini ngambil di KPU aja gitu. Dan dulu juga saya sebenarnya
KPU belum tahu sama sekali Pak. Saya cuma kalau lagi ada pemilu nyoblos pulang. Nah di sini saya makanya belajar banyak banget saya di sini. Iya. Benar-benar dari nol. Gitu, Pak. Jadi imam ini dari karyawan Alfamart menjadi pegawai KPU, CPNS KPU kaget. Mungkin dulu tahunya KPU ini datang ke TPS, nyoblos, nyeluk tinta, jarinya pulang. Terus entah yang dipilih nggak tahu kan, siapa kayak segala macam, nggak mengikuti perkembangan tahapan segala macamnya. Begitu masuk di KPU kompleks kan, Ternyata kompleks banget. Bukan berarti begitu pendengar KPU ini bukan hanya mendengarkan hari pemungutan suara, tapi tahapannya itu panjang. Menurut undang-undang, ini pengetahuan kita semua, undang-undang KPU nomor berapa coba? Undang-undang nomor 7. Undang-undang nomor 7 tahun 2017. Itu ada 11 tahapan. 11 tahapan itu sebelum 20 bulan sebelum hari pemungutan suara, itu sudah masuk tahapan lah. Jadi memang pekerjaan kita itu luar biasa. Kalau kita melihat bulan, 20 bulan itu kurang lebih kan 2 tahun. Berarti nanti pemilu 2029, pemilu tahun 2027, tahun depan, kita sudah berbicara tahun depan kan 2026 sudah dari depan mata kita. Berarti kurang lebih di 13 bulan lagi kita sudah masuk tahapan, itu kita sudah masuk kesibukan. Nah, sekarang sudah mulai ada nih paradigma baru supaya kita tidak kayak dengan kuliah itu SKS, sistem kebut semalam, besok ujian baru belajar. Nah sekarang ini teman-teman harus belajar, mempersiapkan diri. Nah ini saya salah satu kunjungan kerja di KPU Kabupaten Kuningan, membekali kompetensi dan pengetahuan dan substansi teman-teman semua supaya belajar terkait dengan substansi kepemiluan. Supaya apa? Supaya nanti begitu masuk tahapan sudah siap running. Bukan berarti nanti begitu tahapan kita belajar. Di saat inilah teman-teman belajar. Yang dari karyawan Alfamart tadinya di accounting ya Mam ya? Saya bagian IT-nya. Di IT-nya, nah sekarang diterapkan. IT di Alfamart tentunya beda dong dengan IT yang di KPU kan itu. Nah, tapi sudah belajar IT gitu. Jadi dari latar belakang berbeda-beda. Intinya teman pemilih, teman-teman, sahabat semua, CPNS, adik-adik CPNS dimanapun berada di KPU Jawa Barat ini, bahwasanya kita dari latar belakang berbeda-beda. Tadi ada Ayu dari pegawai BPJS, artinya tinggalkan profesionalisme pekerjaan yang lama, sekarang harus move on ke profesionalisme sebagai PNS di KPU, sebagai penyelenggara di KPU dimanapun berada. Artinya harus profesional, derajat profesionalisme ditingkatkan, harus ditinggalkan. Kemarin kerja di swasta, beda sekarang kerja di instansi pemerintah, apalagi di KPU. Yang kedua, substansi kepemiluan. Tadi kan tahunya pemilu KPU ini hari pencoblosan suara, datang ke TPS, mencoblos, menyelipkan jari di tinta. Bukan itu ya, bukan jari. Ada divisi-divisi semuanya ada. Nah teman-teman ini sesuai dengan disiplin ilmunya harus bisa improvisasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Pesan saya jangan hanya puas di satu tugas pokok dan fungsi, belajar di tempat yang lain. Saat inilah 2 tahun sebelum kita masuk tahapan ke pemilu 2029, belajar dengan giat. Nah, yang kedua, Mam, Ya. Setelah kamu bergabung nih, kamu sudah bergabung berapa tahun? Berapa bulan di KPU? 6 bulan. Dari Juni Pak. Setelah kamu dari pegawai, dari karyawan Alfamart, sekarang jadi CPNS di KPU, khususnya di Kabupaten Kuningan itu, apa yang kamu rasakan? Mentalitas semua harus terbangun lebih bagus dong. Ya. Gitu. Coba apa yang kamu rasakan? Karena sebelumnya kan di Alfa itu sebenarnya tekanannya lebih ini ya Pak. Karena ini kan KPU belum tahapan ya. Berarti kamu kurang ditekan dong sekarang? Iya. Maksudnya proses. Karena kan ini selesai. Pak Asep terlalu lunak ini, kurang galak ini. Terus? Ya tekanannya kayak harus selesai hari ini gitu kan. Kalau dia apa? Kamu belum tahu KPU. Iya. Nah karena saya belum 2359 harus selesai, benar nggak? belum merasakan tahapannya Pak. Iya. Mungkin bekal saya di Alfa tuh mungkin nanti bisa menjadi Iya. bahan saya di KPU pas tahapan nanti. Iya, nanti begitu cerita tahapan, cerita suka dukanya tahapan, cerita dengan Pak Ses, cerita dengan Pak Kasubah, cerita dengan Pak Kadif. Kita jarang pulang ke rumah, karena apa? Pendaftaran bakal calon itu ditutup di hari-hari menit-menit terakhir, yaitu di pukul 23.59. Bahkan ada game tuh teman-teman perencanaan data informasi ya kan? Atau teman-teman teknis, nggak pulang kalau belum matahari terbit. 23.59 itu hari kerja, jam kerja kita, detik-detik belah dini hari. Nah,
Tapi hasilnya di KPU seperti itu, gitu. Nanti dinamika berkembang, kompleksitas pekerjaan pada waktu tahapan. Bukan berarti di tahapan non tahapan ini kita tidak ada pekerjaan. Justru tantangan buat adik-adik yang muda-muda ini ada dua hal. Tahu apa? Tugas kita dua hal, program prioritas nasional. Apa saja? Coba Mam. Program prioritas nasional. Iya apa ya sekarang di luar tahapan? Apa Luar coba? tahapan. Ah. Dari bidang apa dulu Pak? Iya, ya saya tanya sama kamu jangan tanya sama saya. Ada dua hal yang kita lakukan saat ini pada saat melaksanakan kegiatan non tahapan. Pak Kasbar yang kasih tahu. Coba apa Mam? Kamu sekarang di staf apa? Keuangan Pak. Keuangan. Coba apa coba? Kalau kita setiap bulan itu selalu menyusun LPPA, lembaran pertanggungjawaban. Kalau dari sisi Itu tugas administratif itu tahapan non tahapan itu selalu dijalankan. Ini ada program prioritas nasional dua yang kita laksanakan menurut undang-undang pemilu. Apa coba dua hal itu? Kamu belum move on dari pegawai Alfamart, karyawan Alfamart ke KPU, harus dipelajari. siap. Ayo tahu. Pendidikan pemilik, Iya, satu. Yang kedua? pemutahiran data. Iya, tuh Ayu tahu. Imam harus tahu dong. Ada dua program prioritas nasional menurut undang-undang, amanat undang-undang, yaitu di luar tahapan kita harus melaksanakan pleno. Di kabupaten pleno berapa bulan sekali? Coba untuk menetapkan pemutahiran data berkelanjutan 3 bulan sekali. Di provinsi 6 bulan sekali. Itu harus dilaksanakan. Karena apa coba? Dinamis, Mam. Kamu mungkin pemilihan lalu belum umur 17 tahun. Sekarang nanti pemilu 2029 kamu sudah 17 tahun. Ada yang begitu kemarin nyoblos yang sekarang 2029 sudah masuk tidak data karena apa? Keterima sebagai anggota TNI dan Polri. Benar tidak? Ada, mohon maaf, ada yang orang tua sudah meninggal, berarti harus dicoret. Ada yang pindah. Jadi sifatnya data dinamis, harus dilaksanakan pemutahiran data untuk validasi data secara berkelanjutan di KPU Kabupaten Kota, diplenokan setiap 3 bulan sekali. Harus tahu, Imam. Siapa? Kamu belum move on dari karyawan Alfamart nih, gitu. Yang kedua, yaitu apa? Kata Ayu tadi apa? Pendidikan pemilih berkelanjutan juga. Jadi setiap ini harus ada pendidikan pemilih. Contohnya kayak kemarin KPU Provinsi Jawa Barat, saya mendesain ada acara yaitu pendidikan pemilih pemula di SMK 1 Cimahi dengan pendekatan budaya, ada wayangnya. Jadi hal-hal menarik. Nah, nanti Pak Kasubag ya berkoordinasi dengan Pak Kadif untuk menciptakan kegiatan-kegiatan yang menarik. Kan kesannya muatan KPU ini berat, berat lah, ngeri lah, atau terlalu, nggak smart banget nih. Cari kegiatan-kegiatan smart sehingga nanti teman-teman bisa mengkolaborasikan dengan Dinas Pendidikan untuk kegiatan pemutaran data, kegiatan sosial pendidikan pemilih di SMA dan SMK. Karena mereka nanti pemilih potensial di tahun 2029 mereka sudah harus memilih. Sekarang nanti sebelum memilih harus beberapa kali. Intinya mendapatkan pemimpin yang berkualitas harus dari pemilih, bersumber dari pemilih yang cerdas, dan tentunya dari penyelenggara kita semua yang mempunyai integritas. Ingat itu ada giumsa itu. Satu, untuk menciptakan pemimpin yang berkualitas. Catat, untuk menciptakan pemimpin yang berkualitas harus diiringi dengan pemilih yang cerdas dan penyelenggara seperti kita yang berintegritas. Itu kata kuncinya supaya imam nanti menjadi penyelenggara yang berintegritas. Harus move on dari karyawan Alfamart sekarang jadi CPNS di KPU. Oke, teman pemilih. Nah, itu mungkin sekelumit apa yang saya wawancarai oleh Imam sebagai CPNS KPU Kabupaten Kuningan yang berlatar belakang sebagai karyawan Alfamart. Itu menjadi referensi bagi kita bahwa kita adalah dari berlatar belakang yang berbeda-beda, tetapi harus guyup, harus hukum, dan harus solid untuk menjalankan pemilu yang berintegritas. Saya Iri, terima kasih teman pemilih semuanya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.